Oke, jadi Gitu Mbak Deva kalau eh, menurut aku. bahasa cinta bahasa cinta setiap pasangan suami istri itu beda-beda gitu ya Mbak ya. Jadi belum tentu yang Iya, ribut itu betul. ternyata bahagia gitu kan. Bisa jadi yang ribut-ribut kecil Ya. itu malah ribut biasanya kan jadi gitu. Biasanya kan Nah, setelah betul ribut tuh tuh. kita Eh. saling evaluasi. Kan udah keluar semua emosinya gitu. Jadi kadang aku juga kasih masukan ke klien saat mereka punya masalah sama pasangan, mereka harus cooling down dulu dua-duanya gitu. Kalau keduanya itu tipe yang dua-duanya temperamental atau meletup-letup ya, karena kan kebanyakan kan sekarang itu nikah juga masih banyak loh mbak yang nikah itu umur 20 gitu. Maksudnya nikah muda itu sekarang kan makin gencar ya mbak ya. Dan ditambah dengan Lagi jadi usia nikah tren ya. menjadi tren. Tapi sayangnya para selebgram kita itu eh, kayaknya cuma nunjukin yang indah-indah aja gitu loh mbak. Jadi agak miris juga sih. Mm-mm. Seharusnya kan sebagai Iya, betul-betul. apa namanya selebgram itu jangan yang indah-indah aja gitu. Maksudnya jangan yang bikin baper aja yang ditunjukin, tapi ada ibaratnya sebuah pesan atau Sisi lain masukan ya, gitu. Mbak. Bagaimana cara menyelesaikan konflik jika begini gitu. Kan seharusnya mereka kan karena dunianya mereka usia 20 21 gitu ya. Mereka kan jadi lebih tahu gitu. Oh, anak-anak muda sekarang generasi masuknya itu sekarang generasi Z Mbak yang pernikahan sekarang. Waktu beberapa tahun ke belakang itu masih Mm-mm. masuk nih generasi milenial kan, karena aku juga Iya. nulis tentang generasi milenial karena sekarang udah hampir berjalan 3 tahun, itu sekarang lahirlah muncul generasi-generasi Z gitu. Jadi mereka yang sekarang mendominasi pernikahan muda itu sekarang mereka gitu. Dan kita tuh terkadang agak susah masuk juga ya Mbak ya. Ibaratnya kita kan beda lah cara komunikasinya dengan mereka. Seharusnya mereka yang seumuran mereka ya ada gitu, ada edukasinya gimana sih cara berkomunikasi gitu dengan pasangan. Kalau misalnya umurnya tuh sama-sama umur labil gitu loh Mbak. Sekarang juga katanya lagi pada baper berjamaah nih Mbak. Ada patah hati Oh nasional ya. lagi katanya. Si Ray Oh, sama gitu siapa ya. sih? Ya itulah pokoknya apa namanya masih 21 tahun. Masih 21 tahun. Mereka selebgram juga gitu dua-duanya. Jadi memang makin kesini makin banyak mbak selebgram yang menikah muda gitu. Aku sih nggak masalah ya, maksudnya alhamdulillah gitu mereka mencontohkan pacaran setelah menikah gitu. Tapi sisi edukasi untuk menyelesaikan konflik dan segala macamnya itu kurang, kurang banget di apa namanya, kurang digali lagi. Untuk kedua ya mbak ya, lanjut Iya, ke benar. pertanyaan kedua. Oke, lanjut, Mbak. Bagaimana berkomunikasi yang efektif untuk menyampaikan unek-unek kepada suami agar suami mudah paham yang kita mau. Jadi nggak pakai kode-kodean lagi, Mbak. Kan kita biasanya pakai kode. Kalau iya benar. Emang kalau secara jenis kelamin laki-laki sama perempuan itu kan berbeda jauh ya. Ibaratnya langit dan bumi, pola pikirnya itu sangat beda. Karena secara biologis hormon yang mempengaruhi keduanya itu beda gitu. Nah, kadang-kadang emang suami itu sebagai laki-laki dia sulit paham kemauan perempuan kalau kita nggak ngomong secara to the point gitu. Nah, apalagi kalau misalnya suaminya itu juga tipikal orang yang punya otak dominan itu di sebelah kiri bawah atau kalau secara personal genetik itu kita sebut sensing gitu. Nah,
secara laki-laki sendiri mereka itu adalah orang yang to the point, terus pikirannya tidak bisa bercabang, terus nggak bisa multitasking gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu maunya apa, ya langsung dijelaskan maunya apa gitu, jadi nggak usah muter-muter. Nah jadi terus kalau ditambah suaminya itu juga tipikal sensing gitu misalnya, itu juga kita ngomongnya harus jelas dan detail, jangan sampai membuat dia bingung gitu atau ambigu. Kadang-kadang dia kalau misalnya nggak jelas ya udah akan menganggap itu nggak jadi masalah. Misalnya kalau kita ditanya kamu kenapa sih, nggak apa-apa atau diem aja, dia akan betul-betul menganggap itu nggak apa-apa. Jadi kita sebagai perempuan jangan berharap memahami bahwa kita itu sebenarnya kenapa-napa gitu Mbak. Jadi kalau aku sih biasanya kalau mau komunikasi atau mau mengeluarkan unek-unek, aku akan tunggu waktu dulu, tunggu jeda waktu sampai momennya atau time-nya itu pas, lagi sama-sama nggak terlalu sibuk, lagi sama-sama nggak terlalu capek, atau biasanya ada pillow talk biasanya tuh Mbak, kalau misalnya mau tidur kan ada ritual pillow talk tuh kalau bagusnya sih gitu. Jadi sebelum tidur kita biasa ngobrol dulu. Nah, kalau lagi momen-momen kayak gitu kan lagi relax gitu ya. Nah, itu biasanya bisa tuh nyampein unek-unek kita atau misalnya nyampein apa sih yang mau kita apa sih yang kita harapkan satu sama lain gitu. Aku biasanya di momen itu. Kadang-kadang bahkan aku bisa nunggu sampai waktu seminggu untuk bisa menjelaskan apa yang mau aku sampaikan gitu. Karena melihat situasinya atau melihat moodnya gitu, apalagi sibuk atau enggak atau lagi kesel atau enggak gitu. Jadi nah, ini biasanya yang sering terjadi crash antara laki-laki dan perempuan. Kemarin aku juga baru dapat klien yang istrinya itu selalu ingin, namanya perempuan ya, kita punya masalah hari ini maunya selesai gitu. Kalau nggak selesai katanya selalu kebawa pikiran, kebawa perasaan gitu. Jadi nggak fokus kalau mau aktivitas tuh. Nah, sementara kalau laki-laki itu nggak bisa ketika dia mengerjakan sesuatu lalu dibebani dengan satu masalah atau diberondong pertanyaan. Biasanya kalau perempuan itu bertanyanya mengintimidasi atau mencecar gitu ya. Kenapa, kenapa, kenapa gitu. Nah, sementara mereka itu kadang-kadang sering pusing sebagai seorang laki-laki itu pusing kalau harus diberondong banyak pertanyaan. Jadi kalau mau mengeluarkan unek-unek, saran aku sih lihat sikonnya dulu, lihat timingnya juga pas lagi pas relax, lagi nggak banyak kerjaan, lagi santai gitu. Terus ngajak ngobrolnya juga jangan ngajak ribut, ngajak ngobrolnya mungkin sambil bercanda dulu atau apa gitu, dan nunggu pas kita juga emosinya udah mulai stabil. Jadi jangan mengeluarkan unek-unek saat emosi kita lagi labil, takutnya nanti ada kata-kata yang menyinggung justru malah jadi pemicu berantem yang lebih besar gitu. Gitu sih Mbak, kalau menurut aku pengalamanku sama klien yang kemarin kebetulan aku temuin.